والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan nawasikh. Kenapa disebut dengan nawasikh? Indah ya Mbak Abdul Razak. Karena dia menghapuskan amalan dari mubtada dan khabar. Nah, yang nawasikh itu terdiri dari 3 kelompok. Apa saja? Indah Faisal, tidak boleh ngelirik papan tulis. Baram. Apa saja? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Baik. Jadi ketiga kelompok ini yang masuk dalam pembahasan marfu'at. Itu yang mana? Indah Hamam. Kana dan inna. Untuk kana wa akhwatuha yang masuk dalam marfu'at apanya? Isimnya, karena isimnya dalam kondisi marfu'. Sedangkan inna wa akhwatuha yang masuk pada marfu'at apa? Khabarnya. Dan itu belum kita jelaskan. Tapi sudah jelas, maksudnya sudah banyak kita lewati hal tersebut. Dan pertemuan yang lalu ikhwanifillah kita membahas sekilas tentang kana akhwatuha yang keseluruhannya berupa apa? Inda Nabil. Kana wa akhwatuha keseluruhannya berupa isim, fi'il atau huruf. Semuanya berupa fi'il. Tapi fi'il yang bagaimana? Inda Khalid. Untuk kana wa akhwatuha berupa fi'il, tapi fi'il yang bagaimana? Hudzaifah. Fi'il yang naqis. Kenapa dikatakan naqis? Ada 2 pendapat. Pendapat jumhur dikarenakan fi'il tersebut hanya menunjukkan zaman, tidak menunjukkan suatu kejadian, sehingga dia tidak membutuhkan fa'il. Terus pendapat kedua, karena dia tidak mencukupkan diri dengan marfu'nya, dalam artian tidak cukup hanya dengan disebutkan marfu'nya saja, tapi harus ada mansubnya berupa khabar kana. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau diperhatikan kedua-duanya hampir sama sebenarnya, kawan. Yaitu ketika dikatakan bahwasanya kana dan akhwatnya hanya menunjukkan zaman, memang ya berarti tidak membutuhkan fa'il. Baik, kana wa akhwatuha keseluruhannya ada berapa? Mukasha 13, apa saja? Apa? Coba disebutkan semuanya. Amsa, asbaha, dhalla, fata, wa mazala, wa mabariha, wa manfakka,
Wa madama. Masih 8 ya itu. Laisa. Wa man fakka. Kalau diurutkan sesuai dengan yang di Jurumiyah, antum tidak bingung-bingung. Makanya di sini fungsinya apa? Menghafal matan. Minimal seorang talib memiliki hafalan matan. Apa yang disebutkan di Jurumiyah sudah hafal belum? Dihafal 6 anggota kana. Ini harus hafal. Kenapa? Karena kalau tidak hafal anggota kana, bagaimana tahu amalannya? Nah, untuk apa? Mengecek ini beramal dengan amalan kana. Maulana, apa saja kana wa akhawatuha ini? Terus satu. Kurang satu apa? Saya sudah belum? Sudah. Tadi Maulana. Apa kurang satu? Dhalla tidak disebutkan tadi. Nah, 13 itu harus hafal. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang ke-13 dari anggota kana ini. Nah, karena nanti untuk di kitab-kitab berikutnya, setelah kita hafal 13 ini, tinggal menambah fawaid seputar masing-masing dari fi'il-fi'il naqis tersebut. Sekarang berhubungan dengan anggota-anggota kana. Yang satu kemarin fokus mana? Enam dulu ini, perhatikan. Ya. Kana, amsa, kemudian adha, asbaha, dhalla, sara. Baik. Ini 6 di antara apa? Fi'il kana, ikhwan. Yang asal maknanya kana ini untuk apa? Untuk menunjukkan pensifatan isim dengan khabarnya di waktu yang telah lampau. Nah, di waktu yang telah lampau, yaitu memberikan faedah pensifatan isim dengan khabarnya. Nah, coba kita praktekkan.
Kana apa? Kana Muhammadun jalisan. Kana Muhammadun jalisan. Adalah Muhammad saat itu dalam kondisi duduk, ya kan? Nah, karena ini memberikan faedah pensifatan isimnya yaitu Muhammad dengan khabarnya yaitu julus, ya kan? Berarti apa? Adalah Muhammad seorang yang apa? Duduk. Nah, kejadian ini terjadi terjadi apa pada zaman yang lampau, mati. Nah, yaitu berarti karena fungsinya apa di antara maknanya yaitu menetapkan pensifatan isim dengan khabarnya di waktu yang telah lewat. Cuman afanillah di sana ada hal yang perlu kita ketahui bahwasanya pensifatan ini bisa berhenti dalam artian ketika kita mengucapkan itu dia sudah berlalu. Dalam artian karena Muhammadun jalisan, sekarang duduk enggak? Sekarang enggak, ya kan? Ketika mengatakan seperti ini, yang ada di benak kita secara otomatis karena Muhammadun jalisan, yaitu saat itu ya telah lewat, ya adalah Muhammad saat itu seorang yang duduk, ya kan? Sekarang mungkin sudah lari, sudah pergi. Nah, jadi berarti terhenti, ya kawan, ya kan, terputus, telah berakhir ketika waktu pengucapan. Cuman terkadang ikhwanifillah hal itu terus menerus berlangsung, seperti pada banyak yang kita dapati tentang apa? Penetapan nama-nama Allah. Kanallahu Ghafurar Rahima. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang itu hanya saat yang telah lewat saja, tapi ini senantiasa ada juga pada saat kita berbicara, saat kita mengucapkan dan terus. Nah, memberikan makna istimrar. Mana ini yang itu yang bagus mana? Hah? Ini yang bagus. Nah, jadi ini tapi sama-sama bahwasanya telah disifati dengan khabar ini, ya kan? Ketika dia berbicara telah disifati dengan khabar. Cuman akhwanifillah terkadang ada terputus, terkadang tidak. Nah, makanya gini bagusnya. Tapi di sini yang kana Muhammadun jalisan ma'al inqita. Sedangkan yang kedua ini apa? Ma'al istimrar. Nah, ini harus kita pahami, ya kawan. Dan banyak penggunaan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Nah, berarti di sini pensifatan Rasul dengan khabar yang disebutkan dalam kalimat itu terjadi telah lewat. Nah, dan terkadang juga bahwasanya penggunaan kana ini memberikan makna bahwasanya itu senantiasa dilakukan. Nah, senantiasa dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi yaqul, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau keluar dari rumahnya senantiasa mengatakan doa keluar rumah misalnya, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udall aw azilla aw zal, dan seterusnya. Ini kana. Dan paling banyak penggunaannya dari sekian teman-temannya, makanya disebut kana wa akhwatiha, karena dia dikatakan ummul bab, induknya dalam bab ini, karena penggunaannya paling banyak.
Baik. Kemudian amsa di sini berarti apa? Sama, ikhwanifillah, yaitu apa? Penetapan ya atau pensifatan isim dengan khabarnya yang terjadi di saat apa? Saat sore hari. Amsa fil masa, adha fid duha, ya kan? Asbaha fis subuh, pagi. Dhalla apa? Fin nahar, fi siang, ya, fi siang. Nah, dalam waktu siang hari. Paham? Nah, maka ini 5 ikhwanifillah yang berhubungan dengan waktu, ya. Karena waktu yang menunjukkan umum secara lampau, amsa menunjukkan lampau tapi di waktu sore. Nah, baik. Kemudian asbaha waktu sabah, adha waktu duha, kemudian dhalla na'am fi jami'in nahar. Misalnya dhallal jawu mu'tadilan. Nah, ini nanti tugasnya dari contoh-contoh ini antum i'rab. Amsa contohnya amsa tiflu baqiyan. Adha adha Khalidun nashitan. Asbaha Asbaha siapa ini kira-kira? Hah? Yang suka tidur pagi siapa? Hah? Azam? Hah? Asbaha azam naiman? Hah? Baik. Asbaha Sulaimanu. Biar nanti sekalian ingat-ingat mamnu minas saraf. Asbaha Sulaimanu apa? Qari'an. Jangan apalah. Muta'alliman. Kemudian yang ketujuh, bata. Ini soroh tidak menunjukkan waktu, bata menunjukkan waktu malam. Nah, batal harisu sahiran. Nah, tugasnya sekalian antum cari maknanya sama di i'rab. Kenapa ini 6 digandengkan dengan soroh? Karena nanti akan ada faidah, ikhwan. Bahwasanya ke-6 ini, nah, dari 1 sampai 6, ya, dari kana, amsa, adha, ya, asbaha, dhalla, sara,
ini selain makna-makna yang disebutkan tadi, nah, yang 5 pertama ini semuanya bisa dimaknakan dengan sara, dan itu banyak penggunaannya. Dan makna sara itu adalah memberikan makna apa? Perpindahan isim menuju kepada kondisi yang ditunjukkan oleh khabar. Itu sara. Sara maknanya apa? Menunjukkan perpindahan isim menuju pada kondisi yang ditunjukkan oleh khabar. Contohnya apa misalnya? Misalnya sara tinu hajaron. Ya, tanah itu telah menjadi apa? Batu, karena saking lamanya tanahnya membatu, ya, kering, membatu. Sara tinu hajaron. Perhatikan ini, sara memberikan faedah perpindahan kondisi tin, yaitu apa? Tanah yang bercampur air. Nah, berpindah pada kondisi apa? Yang ditunjukkan oleh khabar, yaitu hajar. Berarti tanah itu telah menjadi batu. Paham? Baik. Tanah itu telah menjadi batu. Misalnya bikin contoh nanti, apa? Kotoran itu telah menjadi pupuk. Nah, ini tugasnya Maulana nanti. Nah, kotoran itu telah menjadi pupuk. Ya, PR tambahkan ini semuanya. Di sini bikin. Ya. Nah, perhatikan ya kawan, dari karena ini semuanya bisa memberikan makna sara. Nah, memberikan makna sara. Ini yang perlu diingat-ingat. Karena terkadang seorang lalai dari ini, padahal ketika mendapati penggunaan tanah kemudian ke bawah sampai nomor 5, ternyata digunakan yang diinginkan adalah makna sara. Dan untuk mengetahuinya bagaimana ikhwan, dengan melihat qarinah. Dengan melihat apa? Qarinah. Qarinah itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Dan dalam Al-Quran banyak. Contohnya misalnya, nah, dalam surat Ar-Rahman, فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. فَكَانَتْ maka jadilah, فَصَارَتْ. Paham? Antum lihat nanti di Ar-Rahman ayat 37, tugasnya itu. Tugasnya banyak. Saya materinya sedikit saja. Nah, fakanat wardatan kaddihan. Nah, itu nanti antum mengi'rab kanat wardatan kaddihan. Tapi antum tulis dari depan, fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan. Cuman karena kita baru mempelajari dari kanat, nah maka yang di'rab cuman kanat wardatan kaddihan. Ya. Ini bermakna sara. Baik. Fabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Fakana di sini bermakna apa? Sara, maka jadilah haba'an, yaitu apa? Debu-debu yang berterbangan. Nah, makanya itu yang disebut dengan qarinah. Dan banyak ikhwan. Makanya ini harus diperhatikan. Kemudian asbaha. Coba sekarang misalnya kita dapat ayat, na'am, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Enggak mungkin kita ada fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian di waktu pagi hari dengan nikmat Allah menjadi saudara. Tidak hanya di waktu pagi hari saja, tapi fa asbahtum apa? Fasirtum, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Fa asbaha bermakna apa? Sara. Baik. Kemudian juga amsa. Nah, misalnya apa?
amsal hatifu daruriyan likulli syakhsin. Apa jadinya? Amsal hatifu daruriyan. Jadilah telepon itu perkara yang daruri bagi setiap orang. Sekarang kalau tidak punya telepon bingung. Yang enggak punya saja nabung kerja, tidak diambil bayarannya biar beli telepon. Baik. Kemudian dhalla. Dhalla apa misalnya? Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Jadilah wajahnya menghitam. Jadi kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an malah apa ketika menggunakan kana, amsa, adha, asbaha atau dhalla, kebanyakannya apa? Bermakna sara. Banyak. Maka diperhatikan. Makanya ini diingat-ingat. Ada 5 fi'il yang bisa bermakna sara selain sara itu sendiri. Kemudian untuk bata tadi apa? Menunjukkan pensifatan apa? Isim dengan khabarnya di waktu malam. Di waktu malam. Kemudian yang ke-7, ke-8 laisa. Ini laisa banyak juga penggunaannya, yaitu apa? Memberikan makna penafian. Ya, memberikan penafian khabar dari isimnya. Penafian khabar dari isimnya. Misalnya apa? Laisa Siapa yang mau jadi contoh? Laisa Zaidun fallahan. Talibah ilmin. Bukanlah Zaid itu penuntut ilmu. Ya. Kemudian yang ke-9, 10, 11, kemudian sampai 12. Nah, ini maknanya sama, kawan. Nah, maknanya sama yaitu apa? Mazala ma fariha ma fati'a manfakta. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini semuanya memberikan makna istimrar, terus menerus. Nah, saya memberikan faedah terus menerus. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama nahwu, bahwasanya 4 ini maknanya satu, tinggal memilih. Nah, saya memberikan faedah apa? Tadi Khalid? Memberikan faedah apa? Istimrar. Apa makna istimrar? Terus menerus. Nah, mazil itu talibah ilmin. Aku senantiasa sebagai penuntut ilmu. Paham? Ya enggak? Nah, walaupun sampai mati kita hendaknya terus menerus menjadi penuntut ilmu. Jangan berhenti dari menuntut ilmu. Ini 3. Sama, ma barihtu, ma fati'tu. Dalam ayat apa?
tafta'u tadhkuru Yusuf. Ay ma tafta'u. Senantiasa engkau mengingat Yusuf. Cuman pada nomor 9 sampai 12 ini dari mazala ma bariha ma fatiha ma fakta, ini dia biasa beramal dengan amalan kana kalau didahului dengan ma nafiyah. Nah, harus didahului dengan nafi ya kawan. Baik itu ma atau la. La zala atau mazala. Dan semua tasrifannya boleh. La yazalu, lam yazal, boleh. Nah, yang penting didahului dengan apa? Dengan nafi. Nah, baik. Didahului dengan nafi. Kenapa? Karena makna zala, bariha, fatiha, infakta, ikhwan, asalnya sudah nafi. Ketika nafi dinafikan, akhirnya menjadi penetapan. Paham? Kalau dalam ilmu matematika, min kali min jadi plus, ya kan? Negatif kali negatif menjadi positif. Nah sekarang kalau ini ketika nafi dinafikan menjadi isbat, makanya memberikan makna istimrar. Nah, memberikan makna istimrar. Kemudian yang terakhir yang ke-13, nah, yaitu madama, ini sendirian. Nah, madama yaitu memberikan faedah ikhwani fillah at-tauqid fi halatin makhsusah. Memberikan penetapan waktu pada dengan kondisi yang khusus. Nah, contohnya misalnya, aku tidak akan menemanimu selama engkau berdusta. Selama engkau seorang pendusta, aku tidak akan menemanimu. Berarti ketika hilang sifat dusta, mau jadi teman enggak? Mau jadi teman enggak Abdurrahman? Mau. Berarti bahasa Arabnya apa? La ashabuka ma dumta kadziban. Ya. Nah, di sini perhatikan memberikan penetapan waktu dengan kondisi yang khusus. Madumta yaitu selama engkau dalam kondisi yang khusus, yaitu apa? Dusta, ya kan? Kondisi sebagai pendusta. Baik. Paham? Nah, dalam ayat di surat Maryam bagaimana? Madumtu hayya. Sebelumnya apa, Ahmad? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Berarti apa? Penetapan waktu dengan kondisi yang khusus, yaitu selama dia hidup. Ini dama, dan ini banyak. Nah, dan dama ini bisa beramal dengan amalan kana juga dengan syarat. Syaratnya apa? Didahului ma masdariyah. Ini namanya ma masdariyah. Ini diingat. Berarti kalau kita bisa simpulkan dari ada tidaknya syarat ikhwani fillah, ya, maka terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi 3 golongan. Dari 1 sampai 8 di sini tidak membutuhkan syarat, ya. Nomor 9 membutuhkan syarat apa? Bisyarat taqaddumun nafi. Nafi itu bisa dengan ma, la atau lam.
Kemudian ini juga dengan syarat. Bisyarat apa? Taqaddum masdariyah, didahului dengan ma masdariyah. Nah, sudah. Ini yang penting diingat, ikhwan. Diingat. Kemudian yang tanbih penting tadi tentang makna dari kana amsa adha asbaha dhalla, yang ternyata dia bisa bermakna sara, dan ini banyak didapati dalam kitab-kitab, banyak. Baik. Dan makna aslinya juga. Nah, makna aslinya diingat-ingat. Baik, juga tentang kana, karena dia paling banyak penggunaannya. Kana ini menunjukkan pensifatan isim dengan khabarnya di saat madhi. Tadi terkadang bisa terputus di saat pembicaraan, ya kan? Tapi terkadang juga masih istimrar, terus menerus. Seperti tadi banyak ayat pada pensifatan Allah, kana Allahu ghafurur rahimah. Naam. Baik. Barakallahu fikum. Nah, tugasnya kalian sekarang banyak. Tugasnya di i'rab. Nah, kalau sudah pintar i'rab, nah, kan cepat ini. Yang penting melatih lidah, kawan. Antum ketika telah menulis juga dibaca, ditutup, nah, atau mengi'rab dengan temannya sehingga i'rab itu menjadi mahir. Karena tidak melatih i'rab itu akan melemahkan seseorang dalam pemahaman dia terhadap nahwu yakin. Dia tidak akan bisa kuat. Tidak akan bisa kuat. Nah, maka kalau sudah belajar ini, kalau ketemu kana dalam pelajaran lain, saya tanya harus bisa. Ya, baik pelajaran istidlalkah atau apa, ketemu kana dan teman-temannya, nah, kapan-kapan ditanya bisa mengi'rab. Gitu. Ya, Khalid. Baik. Barakallahu fikum. Subhanallah.